Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam kepada para dosen pengampu mata kuliah Studio Desain Interior 4 serta teman-teman yang menonton pada video kali ini. Perkenalkan, nama saya Putu Ivania Yulia Sanita. Jadi pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil karya saya dengan judul Redesign Interior Kantor Perbekel Desa Daupuri-Kelon, Denpasar. Baik, jadi yang pertama ada site locations atau lokasi dari site pada perancangan kali ini. Jadi gedung yang akan diredesain yaitu merupakan kantor negeri, di mana kantor ini adalah kantor perbekel dari Desa Daupuri-Kelon, Denpasar, yang tepatnya terletak di Jalan Sermarepot nomor 15, Daupuri-Kelon, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Gedung ini memiliki luas kurang lebih sekitar 263 meter persegi, di mana pada sisi kanan dan sisi kiri terdapat rumah warga serta toko ataupun warung. Next, adapun main problem atau masalah utama yang dihadapi oleh Civitas dari kantor Desa Daupuri-Kelon Denpasar ini yaitu ruang yang kurang terorganisir karena banyaknya sekat, kemudian dari buruknya sirkulasi akibat dari pemilihan furniture yang kurang tepat dan kurang tertata rapi, serta minimnya pencahayaan yang mengakibatkan ruangan terlihat gelap. Nah, hal ini tentunya akan berdampak buruk bagi produktivitas Civitas dalam bekerja. Adapun solusi yang dapat diberikan yaitu dengan mengangkat konsep ekletik modern tradisional klasik, yaitu konsep yang dapat menciptakan atmosfer yang bersih dengan sirkulasi dan pencahayaan yang baik sehingga dapat menunjang produktivitas dari Civitas pada kantor Desa Daupuri-Kelon Denpasar. Selanjutnya adalah penjelasan tentang tema dan konsep. Jadi tema dan konsep yang diangkat adalah ekletik klasik, di mana ekletik yaitu penggabungan antara modern dan tradisional, di mana modern dan tradisional akan diaplikasikan pada elemen ruang dari gedung kantor Daupuri-Kelon Denpasar ini. Kemudian dari konsep resik berarti bersih, rapi, dan tertata. Jadi konsep ini bertujuan untuk menciptakan suatu atmosfer ruang yang bersih, rapi, dan tertata sehingga dapat menunjang produktivitas Civitas dalam bekerja. Jadi konsep ini juga mengedepankan nilai ergonomis suatu ruang dengan menerapkan sustainability interior. Kemudian selanjutnya adalah existing layout yang telah saya dapatkan, jadi layout yang sebelum diredesain. Selanjutnya ini adalah layout yang sudah diredesain. Jadi ada banyak perubahan dari layout yang sebelumnya. Jadi saya merubah organisasi ruangnya, kemudian sirkulasi ruangnya, dan menjadikan setiap ruangnya dan setiap elemen ruangnya menjadi lebih terorganisir. Baik, ini adalah tampak depan, kemudian ini adalah tampak belakangnya. Nah, kemudian ini adalah potongan AA, ruang seminar pada lantai atas, kemudian di bawahnya adalah ruang pelayanan umum, di sebelah kiri adalah ruangan kepala dusun, kemudian di atas adalah ruangan transit. Jadi ada beberapa material yang saya cantumkan pada ruangan tersebut. Kemudian pada potongan BB, yaitu di atas terdapat ruang seminar, kemudian di bawah terdapat ruang pelayanan umum. Next ada potongan CC. Pada lantai bagian bawah terdapat ruang pegawai, kemudian pada lantai 2 terdapat ruang PPD, di sebelahnya adalah ruang Karang Taruna. Next adalah potongan DD, yaitu potongan terakhir. Pada lantai bagian bawah di sebelah kanan terdapat ruang staf atau ruang pegawai, kemudian di sebelah kiri ada dapur, kemudian pada lantai 2 terdapat ruang Karang Taruna di sebelah kanan, kemudian di sebelah kirinya adalah ruang perbekal. Baik, selanjutnya adalah pada bagian rencana-rencana. Jadi yang pertama adalah rencana mekanikal dan titik lampu. Jadi di sini saya menggunakan beberapa lampu downlight. Kemudian ada saklar dengan saklar tunggal atau double. Kemudian ada stop kotak tunggal dan double. Kemudian pada lantai 2-nya juga saya menggunakan sama. Ada downlight, beberapa downlight, dan juga beberapa spotlight. Kemudian selanjutnya adalah rencana air bersih dan air kotor lantai 1. Pada bagian air bersih dan air kotornya semua tersalurkan ke bagian belakang dari kantor ini. Jadi pada bagian wastafel, toilet umum, toilet difabel, pada bagian wastafel dari ruang latasi, kemudian pada toilet-toilet pegawai serta wastafelnya semua disalurkan
ke bagian dari belakang dari kantor, seperti itu. Ini adalah lantai 2-nya, masih sama. Salurkan ke bawah pada air bersih dan air kotornya. Kemudian ini adalah rencana CCTV dan rencana AC. Di sini saya menggunakan AC split. Kemudian ada beberapa CCTV yang saya letakkan pada setiap pojok dari ruangan. Kemudian ada beberapa exhaust fan yang saya letakkan di toilet juga. Kemudian ini pada lantai 2-nya masih sama, ada beberapa CCTV yang saya letakkan pada bagian corner atau bagian pojok dari setiap ruangan, serta beberapa AC. Seperti itu. Next, ini adalah rencana pemadam kebakarannya. Jadi rencana pemadamnya ini ada beberapa sprinkle dan alat pendeteksi api. Jadi ada beberapa titik di sini. Kemudian ada jalur evakuasi di belakang dan di depan. Kemudian ada beberapa alat pemadam api ringan. Sama pada lantai 2-nya juga ada alat pemadam api ringan, jalur evakuasi, sprinkler, dan alat pendeteksi api. Next, itu adalah pada rencana lantai 1, yaitu menggunakan beberapa lantai keramik. Kenapa menggunakan lantai keramik? Karena lantai keramik cenderung mudah untuk dibersihkan, jadi hanya perlu dilap atau dipel, sehingga memudahkan civitas ataupun staf yang bekerja untuk membersihkan lantai. Seperti itu. Ada menggunakan rantai keramik dengan ukuran 30x30, 60x60, serta rantai keramik dengan motif heksagonal yang berukuran 60x30 cm. Kemudian sama juga di lantai 2 menggunakan rantai keramik. Kemudian ini adalah detail dari lantai. Ini adalah visual dari lantai keramik itu sendiri, yaitu berwarna krem. Kemudian ini adalah visual dari detail dan visual dari lantai motif hexagon, jadi lantai keramik yang berwarna putih. Kemudian ini ada rencana dinding lantai 1. Jadi beberapa dinding yang digunakan, yaitu dinding dengan finishing cat, dinding dengan finishing tekstur dan cat, kemudian ada dinding keramik, dan dinding cladding atau dinding panel. Kemudian di lantai 2 juga masih sama, menggunakan dinding cat, tekstur, cladding, dan juga dinding keramik motif heksagonal. Kemudian ini adalah detail dinding, jadi ini adalah di wall cladding. Kemudian di sini juga ada panel dengan motif segitiga-segitiga, seperti itu. Kemudian ini adalah rencana plafon, menggunakan 2 plafon, yaitu plafon kayu bengkirai dan plafon gipsum. Kemudian sama pada lantai 2-nya juga menggunakan plafon kayu dan plafon gipsum. Nah, ini adalah detail dari plafonnya. Material dari plafon kayu bengkirai dengan finishing natural dengan jarak 300x300 atau 30x30 cm dengan tebal 6 cm dari plafon tersebut. Kemudian ini ada plafon gipsum, ini ada detailnya. Kemudian selanjutnya adalah rencana furniture lantai 1. Jadi ada beberapa furniture yang digunakan pada lantai 1 ini. Seperti contohnya pada LF001, yaitu meja kerja dengan material rangka besi dan cover HPL dengan ukuran 1200x700x700 mm. Kemudian pada lantai 2 juga masih sama, menggunakan beberapa jenis furniture, meja, kursi kerja, kursi tunggu, kemudian ada meja bundar, ada sofa, ada lemari custom, kemudian ada kitchen set material. Seperti itu. Nah, ini adalah detail dari furniture 1, yaitu detail dari lemari berkas-berkas, kemudian pada sisi kirinya adalah rak, jadi digabung. Ini adalah tampak depannya, kemudian ini adalah tampak atasnya, kemudian ini ada potongan AA dan potongan BB-nya. Next, untuk furniture yang kedua adalah menggunakan mengaplikasikan atau membuat meja perbekal. Jadi ini adalah tampak depannya, kemudian ini adalah tampak samping, ini adalah tampak atas, kemudian ini tampak belakangnya. Dan ini adalah potongan AA dan potongan BB-nya. Kemudian ada rencana aksesoris lantai 1, yaitu menggunakan beberapa aksesoris seperti candle holder, kemudian tanaman hias, kemudian dari beberapa
panel dinding dan papan nama, dan lain sebagainya. Kemudian sama pada lantai 2 juga menggunakan beberapa aksesoris seperti tanduk hias dan lain-lain. Dan ini adalah salah satu detail dari aksesorisnya. Ini adalah candle holder. Detail aksesoris yang pertama, tampak depan candle holder, kemudian tampak belakang candle. Kemudian ini adalah tampak atas, jadi ada potongan AA dan BB. Kemudian ini adalah tampak bawah. Kemudian ini adalah potongan dari AA dan potongan dari BB-nya. Oke, selanjutnya adalah ini pada detail ruang. Jadi ini adalah detail ruang pegawai. Ada potongan AA dan potongan BB-nya di sini. Kemudian selanjutnya ini adalah potongan dari detail ruang pegawai, yaitu pada bagian furniture-nya ada menggunakan furniture dengan material besi dan aluminium, kemudian ada lemari custom, ada meja kerja, kemudian pada elemen ruangnya, pada bagian plafon menggunakan plafon kayu, kemudian pada bagian dinding menggunakan dinding dengan tekstur, kemudian pada bagian lantai menggunakan lantai keramik. Kemudian di sini adalah potongan BB, jadi sama, ada lemari custom, meja kerja, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah dana detail ruang seminar, yaitu ruang seminar ini pada bagian elemen ruangnya menggunakan plafon gypsum, kemudian pada lantai menggunakan lantai keramik dengan ukuran 60x60, pada potongan AA dan potongan BB-nya, kemudian dari furniture yang menggunakan furniture kursi dengan rangka besi, kemudian menggunakan podium, di sini ada podium, di sini ada kursi-kursi, 3 kursi besar untuk pembicara, kemudian menggunakan backdrop juga dengan material HPL. Nah, kemudian ini pada potongan BB-nya juga sama. Di sini ada double swing door, kemudian ada beberapa furniture kursi. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengaplikasian tema konsep pada ruangan. Di sini saya mengaplikasikan tema ekletik dengan konsep resik. Yang ekletik sendiri saya aplikasikan dengan menggabungkan antara gaya modern dengan gaya tradisional. Jadi pada gaya tradisionalnya sendiri saya mengaplikasikan ukiran Bali yang terletak pada setiap kolom. Dan pada gaya modernnya sendiri bisa dilihat dari rantai, dinding, dan plafon saya mengaplikasikan beberapa bentuk geometris. Serta material yang saya gunakan adalah material seperti metal atau besi. Seperti itu. Kemudian ini adalah ruangan staff. Jadi pada konsep resek itu sendiri di sini saya mengaplikasikan furniture dengan pembatasan mengingat Indonesia sendiri pada hari ini sudah memasuki era new normal di mana semuanya menggunakan atau menerapkan protokol kesehatan. Dan bisa dilihat juga pada dindingnya saya mengaplikasikan beberapa backdrop, kemudian ada beberapa panel dengan pengulangan sehingga terkesan tertata rapi. Kemudian ini adalah ruangan seminarnya sendiri. Untuk menonjolkan sustainability, saya memilih mengaplikasikan material yang ringan atau light seperti kursi-kursi yang saya aplikasikan sendiri juga mengaplikasikan warna putih serta material finishingnya adalah HPL dengan finishing gloss. Kemudian juga pemberian jarak pada setiap kursi yaitu minimal 1 meter. Baik, selanjutnya ini adalah video animasi dari perancangan saya. Baik, sekian video presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada para dosen pengampu mata kuliah Studi Desain Interior 4. Terima kasih untuk Pak Prana, terima kasih untuk Pak Dion, dan terima kasih untuk Kak Ode atas bimbingannya selama 1 semester ini.
Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton video saya kali ini. Akhir kata saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, atau selamat